Bapak di perusahaan tersebut? Saya bekerja di perusahaan PT Industri Kawet Deli yang berbidang di manufaktur ban. Untuk jabatan saya saat ini adalah Kepala Regu. Baik. Selama Bapak bekerja di perusahaan tersebut, apa saja ya yang hukum yang Bapak ketahui di perusahaan tersebut? Hukum itu banyak ya yang diaplikasikan di perusahaan kami, terutama hukum hak undang-undang cipta kerja, ya kan. Terus kemudian hukum untuk lisensi saya sebagai seorang dokter, dan undang-undang tenaga kerja yang mengatur hak dan kewajiban bagi perusahaan dan karyawannya. Menurut Bapak sendiri, apa sih hak perusahaan untuk mem-PHK karyawan? Hak perusahaan untuk mem-PHK karyawan itu ada atau memang sudah menurut ketentuan hukum. Cuman PHK yang dilakukan perusahaan itu tidak boleh sembarangan, karena harus dilihat dari segi kesalahan, kemudian alasan, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, terutama undang-undang tenaga kerja dan undang-undang yang sudah ditetapkan di dalam perusahaan yang dilakukan secara bipartit, artinya karyawan dan perusahaan. Sebagai seorang pekerja IT, adakah saran Bapak untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka sendiri sebagai pekerja di IT? Saran saya untuk seorang pekerja IT itu yang pertama, cukup istirahat, ya kan. Kemudian banyak mengkonsumsi air putih dan buah-buahan. Kemudian dalam aktivitas kerja, baik itu posisi kerja, kemudian jarak komputer dengan pekerja itu harus sesuai dengan ketentuan, sehingga karyawan tersebut atau karyawan di bidang IT itu dapat menjaga kesehatannya. Kira-kira selain risiko fisik, apakah perusahaan Bapak juga memiliki program khusus untuk mengatasi risiko kesehatan mental seperti stres atau burnout yang sering terjadi dialami oleh pekerja IT dengan deadline yang ketat? Jika ada, bagaimana ya kira-kira program tersebut dijalankan? Program itu bisa dijalankan, tapi sesuai dengan undang-undang kesehatan. Pertama, karyawan harus, apabila kalian mengalami keluhan, dia harus berobat ke klinik yang ada dalam perusahaan. Di situ nanti akan bertemu dengan dokter, baik itu dokter gigi, dokter mata, ya kan, dokter umum, dan mereka lah yang menentukan kondisi kita, baik itu mata, terutama untuk IT kan dibutuhkan paling enggak mata dan pikiran, ya kan, karena IT itu berhubungan dengan teknologi yang sedikit banyaknya akan mempengaruhi daya pikir karyawan itu masing-masing. Jadi sesuai dengan undang-undangnya, kemudian undang-undang bipartitnya, bahwasannya kesehatan ya dari karyawan IT itu nanti ditentukan oleh klinik dengan cara diperiksa secara urutan kesehatannya. Bagaimana perusahaan Bapak memastikan pelatihan dan sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar efektif dan mengubah perilaku karyawan? Ya, di perusahaan itu diberlakukan namanya K3, ya kan. Itu setiap tahun terus dilakukan K3 itu, berulang-ulang, ya kan. Kemudian untuk peraturan-peraturannya itu perusahaan terus melakukan namanya pelatihan-pelatihan, ya kan. Setiap tahunnya itu ditentukan personilnya dengan departemen masing-masing, ditentukanlah siapa-siapa aja yang sudah pernah dan siapa yang belum pernah, dan itu diaplikasikan di jam dan waktu dan kerjanya gitu. Jadi semua dikontrol, tetap dipantau dari tim HRD dan tim kesehatan atau klinik perusahaan kami. Mungkin itu saja bisa kami wawancari kepada Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Itu saja bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.